Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas UTS kalian juga yang akan kita bahas pada minggu ini adalah mengenai outsourcing ya. Ini lagi-lagi PowerPoint-nya bukan bikinan saya, melainkan punya Bapak Mukti Fajar. Udah ada source-nya di sini, jadi kalian bisa tahu lah ini dari mana ngambilnya gitu ya. Namun di sini sedikit saya urutkan supaya sematikannya sesuai dengan makalah kemarin dan supaya kita lebih mudah pahamnya. Baik, langsung aja ya. Outsourcing itu apa? Outsourcing adalah usaha untuk, ini pengertian literalnya ya, usaha untuk mengkontrakkan suatu kegiatan pada pihak luar untuk memperoleh layanan pekerjaan yang dibutuhkan. Bahasa Inggrisnya nggak usah saya baca. Pada intinya outsourcing adalah, kalau kita mau jabarkan sedikit ini definisinya ya, kita bikin kontrak gitu ya kepada pihak luar atau pihak ketiga, di mana pihak ketiga ini menyediakan layanan tenaga kerja yang memang diperlukan di perusahaan kita. Nah, seperti itu gambarannya kira-kira outsourcing. Nah, tenaga kerja outsourcing ini mungkin dibutuhkan perusahaan untuk mendukung jalannya usaha. Namun outsourcing ini bukanlah pekerja atau karyawan perusahaan tersebut, dan pekerjaannya pun hubungannya melakukan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara user, perusahaan pengguna, dan perusahaan penyedia tenaga kerja. Di kita mungkin kalau di Banjarmasin ini yang saya pernah yaitu ada Prismas ya. Nah, Prismas ini adalah perusahaan penyedia tenaga kerja yang tupoksinya atau jualannya, produknya adalah tenaga kerja outsourcing kemudian ditempatkan di perusahaan-perusahaan lain seperti itu ya. Selain itu juga ada perusahaan ini ya, ASA, yang kalau di Pal 12 sampai ya kalau nggak salah. Nah, ASA ini juga penyedia tenaga kerja sekaligus penyewaan mobil ya. Nah, supir-supir itu biasanya kita kontraknya dengan PT ASA itu. Jadi mereka menyediakan supirnya, mereka menyediakan mobilnya, kita nggak perlu beli mobilnya gitu kan. Dan kita tinggal bayar tiap tahunnya berapa. Nah, seperti itu contoh-contohnya. Langsung lanjut ya. Nah, seperti ini kira-kira gambaran mudahnya ya. Nah, di sini ada perusahaan pengguna atau user. Kemudian ada perusahaan penyedia tenaga kerja dan ada tenaga kerja outsourcing-nya. Nah, tenaga kerja outsourcing ini dia punya perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia tenaga kerja. Nah, jadi dia lamarannya di sana gitu kan. Kemudian dia teken kontrak dengan perusahaan penyedia tenaga kerja ini. Kemudian perusahaan penyedia tenaga kerja ini punya kontrak juga dengan perusahaan pengguna atau usernya, yang namanya adalah kontrak outsourcing. Di mana perusahaan penyedia kerja bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga kerja yang layak gitu ya, yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan pengguna. Dan nanti perusahaan pengguna tinggal membayar gaji, berikut membayar persenan kepada perusahaan penyedia ini. Seperti itu kira-kira gambaran mudahnya itu outsourcing ya. Pekerjaan outsourcing itu tidak boleh pekerjaan pokok perusahaan yang meminta tadi ya. Dia adalah pekerjaan yang supporting, pekerjaan yang sifatnya membantu berjalannya perusahaan tersebut. Supaya kalian lebih mudah, gambarannya ini seperti ini ya. Nah, ini ada main job ya, atau pekerjaan utama sebuah perusahaan. Misalnya ini bank gitu ya. Nah, pekerjaan utama bank itu adalah ya membiayai nasabah, mengatur keuangan, dan sebagainya. Nah, itu pekerjaan utamanya. Dan pegawainya harus pegawai inti dari perusahaan itu juga, atau pegawai asli perusahaan bank tersebut. Nah, sementara supporting jobnya seperti satpamnya, supirnya, yang bersih-bersih, OB-nya ya, OB-nya perusahaan itu, dan sebagainya ya, paketan-paketan yang ada di kantor yang memang diperlukan oleh sebuah kantor. Nah, itu yang namanya supporting jobs gitu ya. Nah, kita punya bank kalau nggak ada satpamnya kan bahaya gitu kan, nggak ada security-nya itu bahaya. Kemudian kita punya pimpinan yang butuh supir dan butuh mobil, kalau nggak ada supir langsung kan juga sulit ya kan ya. Nah, itu maksudnya supporting job, dan supporting job inilah yang diisi oleh tenaga-tenaga outsourcing tadi. Nah, itu seperti itu gambaran mudahnya. Maka kalau kita contohkan apa saja outsourcing itu, contohnya tadi cleaning service ya, OB, atau penyedia makanan, catering ya, kemudian security service, satpam dan kawan-kawannya,
resepsionis, jasa konstruksi, layanan audit keuangan, software audit keuangan eksternal itu kan misalnya juga bisa pakai outsourcing, software sistem informasi dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti ini, bukan pekerjaan utama perusahaan yang meminta outsourcing, melainkan pekerjaan support ya, yang tujuannya untuk membantu berjalannya perusahaan tersebut, khususnya kantornya. Nah, seperti itu ya. Lanjut, nah cuman nih di sini si yang bikin PowerPoint ini kadang-kadang mengkritik ya, kritik bahwa kadang-kadang supporting person ini atau tenaga outsourcing ini ditaruh di main job atau pekerjaan utama. Misalnya nih, yang seperti engineering dan software ini ya, layanan audit keuangan, konstruksi. Nah, itu kadang-kadang yang outsourcing malah ditaruh untuk mengerjakan pekerjaan utamanya. Tapi kalau yang lain-lain seperti office boy, security, catering, dan cleaning service itu otomatis di luar ya. Nah, yang bawah, contoh yang bawah-bawah ini loh, yang konstruksi, audit keuangan, software, electrical and engineering ini, kadang-kadang malah ditaruh di main job atau pekerjaan utama perusahaan itu. Nah, itu yang menjadi kritik beliau mengenai outsourcing, dan saya juga setuju sih. Harusnya kalau outsourcing ya pekerjaan support aja, bukan pekerjaan utama perusahaannya. Baik, lanjut aja ya. Perbedaannya outsourcing dengan kontrak biasa. Nah, ada outsourcing yang biasa gitu ya, yang singkat, yang ringkas gitu ya. Dan juga kontrak outsourcing yang diatur oleh undang-undang. Kalau yang biasa ini misalnya kita catering ya, catering yang sifatnya jangka pendek ya. Nah, kalau jangka pendek kan perusahaan pasti ambil yang keluar gitu ya. Misal dia beli kalau di kita yang terkenal ya Pong Solo gitu ya, atau Bunda, kedai Bunda itu ya. Nah, jadi mereka itu hanya kontrak biasa, perjanjian jual beli biasa, bahwa oh kami pesan untuk acara ini sebanyak 30 kotak, 50 kotak, dan seterusnya. Nah, itu kontrak outsourcing biasa. Ibarat kata, kita juga meminta jasa pihak luar, akan tetapi hanya dalam waktu singkat gitu ya. Begitu juga dengan bapak tersebut dan lain-lain, ini ada berbagai macam dicontohkan ya. Sedangkan outsourcing itu tujuannya jangka panjang, ya kan? Untuk tujuan strategis. Contoh tadi ya seperti bersih-bersih kantor itu kan jangka panjang. Kita bersih kantor itu nggak bisa 2 kali seminggu doang ya. Pasti harus setiap hari. Nah, itu masuknya yang jangka panjang. Perbedaan antara outsourcing yang biasa dengan outsourcing yang kita bahas saat ini. Apa saja alasan menggunakannya outsourcing? Nah, ini beliau menyebutkan yang pertama meningkatkan fokus perusahaan ya. Jadi pegawai perusahaannya itu khusus adalah pegawai yang memang inti saja, yang diperlukan untuk berjalannya perusahaan tersebut, terutama fokus usahanya gitu ya. Kalau bank berarti fokus usahanya ya di perbankan saja atau dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dia kontraktor ya fokus usahanya di kontraktor saja. Kemudian juga memanfaatkan kemampuan kelas dunia, karena penyedia tenaga kerja mereka biasanya punya standar khusus gitu ya. Standar khusus dalam merekrut seperti security dan lain sebagainya. Sementara bank kan nggak punya standar itu. Dia punya hanya standar untuk merekrut bankir, ya kan ya. Sedangkan mereka yang punya standar untuk perekrutan security itu adalah perusahaan penyedia tenaga kerjanya atau perusahaan penyedia jasa keamanan tadi ya. Berikutnya mempercepat keuntungan. Kalau dalam hal engineering kan misalnya dia butuh jasa pihak luar karena kekurangan orang, anggaplah itu bisa. Kemudian juga membagi resiko, jadi kalau ada tenaga kerja yang nggak bagus gitu ya, tinggal dikembalikan kepada perusahaan penyedia jasanya. Kemudian juga mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, ya lebih ke perekrutan sih, mengurangi ke perekrutan, karena biaya perekrutan itu kan juga besar ya, nggak sedikit jumlahnya untuk biaya perekrutan. Memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri, ya itu sudah otomatis, serta memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola sendiri oleh banknya. Jadi dengan kita memiliki outsourcing itu, masalah-masalah yang keseharian yang diperlukan oleh kantor itu teratasi dengan baik ya. Masalahnya dalam hal supir dan mobil ya. Kalau banknya sendiri yang mengelola, waduh itu repot sekali ya. Kenapa? Karena harus mengelola mobilnya, merawat mobilnya dan sebagainya dan lain-lain. Nggak mungkin kan kita suruh bankir untuk merawat mobil mobil si direkturnya, nggak mungkin kalau bankirnya. Kita harus punya tenaga khusus untuk itu. Nah, kalau kita kemudian capek-capek gitu ya melakukan rekrutmen supir dan sebagainya, itu malah menghabiskan waktu dan malah mengurangi efisiensi. Oleh karena itu, dengan adanya jasa outsourcing ini akan lebih terbantu dalam hal-hal tersebut ya. Kemudian ya efektif dan efisien,
otomatis lebih profesional orang-orangnya daripada yang direkrut sendiri oleh perusahaan yang membutuhkan, anggarannya lebih fleksibel dan mengatasi kompleksitas hubungan ketenaga kerjaan. Maksudnya ketika kita bikin apa nih ya SOP yang apa itu job desk ya, ketika kita bikin job desk itu akan mempersimpel karena yang kita bagi cukup yang dalam-dalam aja, yang karyawan perusahaan intinya. Nah, sedangkan yang lain-lain itu nggak perlu dimasukin dalam job desk tertentu karena dia udah punya job desk bawaan dari perusahaan penyedia tenaga kerjanya. Nah, itulah diantara alasan menggunakan outsourcing. Kemudian masih ada banyak banget. Ini contoh ya, contoh outsourcing, outsourcing pemasaran, pengudangan dan sebagainya yang nggak perlu kita sebutkan semuanya. Langsung ke payung hukum outsourcing atau dasar hukum outsourcing. Nah, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama, yang 2003 ya, pasal 64 disebutkan, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya ya, melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Jadi kontrak tertulis antara perusahaan yang membutuhkan dengan perusahaan penyedia tenaga kerjanya. Jadi memang diperbolehkan gitu loh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang lama. Nah, gimana dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru yang Omnibus Law kemarin? Wallahu alam ya. Nggak tahu saya. Ya, belum pegang dokumennya dan ya pada intinya saya nggak bisa menjawab kalau yang baru ya. Yang mudah-mudahan juga terakomodir lah untuk outsourcing ya. Berikutnya dalam pasal itu juga banyaklah ketentuan yang menyangkut outsourcing dalam undang-undang tersebut. Pasal 64, 65, 66. Nah, ini semuanya mengatur tentang outsourcing, bahwa outsourcing itu boleh, kemudian batasannya apa saja, syarat-syarat formalnya apa saja, syarat bagi perusahaan penyedia jasa tenaga kerjanya apa saja, berikut juga dengan jaminan kesehatan dan jaminan lain-lain ya. Jadi saya sendiri udah pernah merasakan jadi outsourcing ya tahun 2017 dulu ya. Ditaruh sebagai sekretaris Dewan Pengawas Syariah di BPD Kalsel. Dan saya merasakan sendiri bagaimana apa ya jaminan kesehatan yang diberikan ya. Jadi kita juga dikasih BPJS kesehatan dikasih, BPJS Ketenagakerjaan juga dikasih. Jadi jaminan-jaminan tersebut juga menyertai dengan pekerjaan kita sebagai outsourcing dan gajinya ya lumayan besar juga. Nggak kecil-kecil amat gitu ya. Lumayan lah, lumayan. Kalau kalian jalan-jalan ke Telkomsel misalnya tuh di Grapari, nah itu yang jaga apa ya, jaga jaga depannya itu outsourcing semua ya. Waktu saya tanya-tanya itu yang jaga apa nih, CS-nya dan kawan-kawannya itu rata-rata outsourcing. Jadi bukan pegawai Telkomselnya sendiri. Mungkin pegawai Telkomselnya sendiri itu fokus di pemasaran atau bagaimana gitu ya, atau ke teknologinya. Nah, sedangkan kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti CS dan kawan-kawan itu kan bukan pekerjaan utama. Nah, jadi itu ditutupi oleh outsourcingnya. Hal yang diatur dalam outsourcing, dalam kontraknya gitu ya, para pihaknya siapa saja, penyedia jasa, pengguna jasa, SOP-nya apa, jaminan pekerjaannya apa, nilai kontraknya berapa, cara pembayarannya bagaimana, kalauan prestasi gimana, kapan kita akan memutus kontrak ini, kemudian penyelesaian sengketa kalau terjadi bagaimana. Nah, ini klausul-klausul dalam kontrak outsourcing antara perusahaan pengguna jasa dengan penyedia jasanya. Kemudian kapan kontrak outsourcing ini berakhir? Bisa jadi karena kontraknya udah habis. Ya, kalau kontraknya cuma 5 tahun dan udah habis ya udah selesai kan. Atau karena ada pembatalan dari pengguna jasanya. Pengguna jasanya udah merasa udah cukup gitu ya. Atau karena penyedia jasanya meninggal ya. Jadi di sini kalau kalian punya perusahaan gitu ya, sangat dianjurkan ya untuk mencari perusahaan penyedia jasa yang memang udah berstatus badan hukum atau berstatus perusahaan yang resmi, dan di Banjarmasin ya Prismas itu udah resmi. Saya kurang tahu kalau yang lain-lain ya, tapi ya diantaranya resmi ya itu satu. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian ya mengenai outsourcing. Di sini dasar hukumnya udah kita bahas, pengertiannya juga udah, dan juga contoh praktisnya seperti apa. Yang pasti outsourcing adalah alternatif pekerjaan, atau bisa saya bilang batu loncatan ya. Kalaupun kalian mau di outsourcing jangan lama-lama lah, yang sampai puluhan tahun di outsourcing sayang, karena karirnya nggak seperti pegawai inti ya kan ya, tidak ada karir yang berjenjang. Kalau pegawai dalam kan ada karir berjenjangnya dari pegawai kontrak sampai jadi pegawai tetap. Nah, karena ada jenjangnya itu jadi enak.
Nah, sedangkan outsourcing nggak seperti itu. Ketika dia ditempatkan, ya udah gitu kan. Jadi sekretaris ya sekretaris selamanya. Jadi satpam ya jadi satpam selamanya. Nggak ada jenjang misalnya satpam tingkat satu, tingkat 2. Setahu saya sih nggak ada ya. Jadi bagi kita yang fresh graduate gitu ya, baru-baru lulus, nyari pekerjaan, bingung gitu kan. Coba-cobalah outsourcing, siapa tahu ada lowongan sekretaris atau lowongan CS, lowongan teller dan kawan-kawannya, untuk sebagai kita batu loncatan menuju pegawai tetap. Nah kan seperti itu maksudnya. Jadi nggak masalah di awal-awal kita jadi outsourcing kan, gajinya juga lumayan kok, UMR ya. UMR itu pasti, kalau lebihnya alhamdulillah gitu kan. Kalau misalnya di hari raya ada THR tambahan dari perusahaan penggunanya, nah itu kan tambahan lain. Ya demikian, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.